Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadini dengan NIM 20087016. Saya akan memaparkan materi tentang transfer keterampilan dan keterampilan imajiner serta motivasi dan arousal dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Baiklah, pada materi ini saya akan memaparkan yaitu materi pertama dimensi arousal, yang kedua tipe-tipe motivasi, yang ketiga pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Satu, dimensi arousal. Menurut Mehrabian dan Russell tahun 1974, dimensi gairah atau arousal adalah konsep psikologi tentang tingkat perasaan yang sebagian besar diarahkan dengan laporan lisan. Gagasan dari konsep arousal sering disamakan dalam psikologi lingkungan sebagai muatan atau isi. Sebuah muatan tinggi atau arousing dalam lingkungan yang nyaman menyebabkan perilaku pendekatan atau approach, sebagaimana muatan tinggi lingkungan yang tidak nyaman menyebabkan perilaku penghindaran. Lingkungan yang bermuatan rendah tidak cukup untuk memotivasi perilaku pendekatan atau penghindaran atau avoidance. Kondisi arousal selalu disertai oleh perubahan fisiologis. Dalam keadaan seseorang mengalami tingkat arousal yang meningkat, maka kondisi tersebut akan mempengaruhi penampilan keterampilannya atau kemampuan fisiknya. Yang kedua yaitu tipe-tipe motivasi. Tipe-tipe motivasi ini yang pertama yaitu ada motivasi intrinsik. Menurut Thornburg dalam Elida Prayitno tahun 1989 berpendapat bahwa motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri atau internal individu. Individu yang digerakkan oleh motivasi intrinsik baru akan puas kalau kegiatan yang dilakukan telah mencapai hasil yang terlibat dalam kegiatan itu. Sedangkan menurut Singgih de Gunarsa tahun 2008, motivasi intrinsik merupakan dorongan atau kehendak yang kuat yang berasal dari dalam diri seseorang. Semakin kuat motivasi intrinsik yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar kemungkinan ia memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik dinamakan demikian karena tujuan utama individu melakukan kegiatan adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar itu sendiri, atau tujuan itu tidak terlibat di dalam aktivitas belajar. Menurut Singgi de Gunarsa tahun 2008, yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri ataupun melalui saran, anjuran, atau dorongan dari orang lain. Baiklah, selanjutnya pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Emosi dianggap sebagai faktor penting dalam belajar dan penampilan motorik. Menurut Max Morris dan Ken tahun 1994, memang sukar bagi kita untuk memperoleh gambaran pasti tentang efek dari kondisi arousal atau emosi terhadap penampilan motorik. Persoalannya, pertama-tama, karena kita sukar menentukan kadar emosi yang terlibat, apakah dalam keadaan tenggang, cemas, tertekan, atau situasi lain yang merangsang yang membuat orang menjadi siaga. Berdasarkan pengamatan yang kita lakukan, kita dapat mengatakan bahwa kondisi emosi yang terangsang memang memberikan pengaruh terhadap penampilan gerak seseorang.
tak diragukan atau paling tidak hanya sedikit kesangsian kita bahwa kondisi emosional itu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar keterampilan. Namun, yang dipersoalkan hingga taraf mana keadaan terangsang itu memberikan pengaruh positif. Dalam kondisi yang bagaimana kondisi arousal memberikan manfaat bagi penampilan seseorang. Misalnya, dalam keterampilan olahraga. Dalam lingkungan pembahasan tentang pengaruh kondisi arousal terhadap gerak, teori yang sering dipakai sebagai rujukan adalah satu hukum Yerkes-Dodson, dua hipotesis U terbalik, tiga teori drive. Oxenden tahun 1984 mengajukan beberapa generalisasi berdasarkan sintesis dari laporan penelitian dan observasi empirik, yaitu sebagai berikut. Satu, suatu tingkat arousal yang tinggi dibutuhkan bagi penampilan yang optimal dalam aktivitas motorik yang kasar, yang melibatkan faktor kekuatan, daya tahan, dan kecepatan. Yang kedua, suatu tingkat arousal yang tinggi akan mengganggu penampilan yang melibatkan keterampilan yang kompleks, gerakan otot, dan halus, koordinasi, kemantapan, dan konsentrasi. Yang ketiga, suatu tingkat arousal di atas sedikit rata-rata adalah lebih sesuai ketimbang tingkat biasa atau di bawah tingkat normal bagi semua pelaksanaan keterampilan motorik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.